Dan sekarang saya mau turun ke lapangan melihat komplek peternakan komunitas ya, dimana salah satu yang akan kita treatment pengelolaan limbah ternak ini, karena satu sisi masyarakat harus kita ayomi, harus kita lindungi, tapi di sisi lain limbah dari ternaknya harus kita olah. Ini sedang kita diskusikan yang terbaik seperti apa, jangka pendek, jangka menengahnya seperti apa. Jadi untuk sektor 1, 2, 3, dan 23 ini ya kami identifikasi dari perbincangan tadi ada beberapa persoalan. Yang pertama persoalan limbah ternak ya, ada limbah domestik juga, persoalan sampah, lahan kritis, dan tata ruang tentunya. Ya, persoalannya sedikit berbeda dengan sektor 6 tadi ya. Ada persoalan yang kuncinya sebetulnya ada di kultural, ada di masyarakat, tapi kami akan fasilitasi seperti tadi pengelolaan limbah peternakan ya. Ada alternatif teknologi pengolahan IPAL komunal ya, IPAL komunal. Nanti itu kan butuh tempat, butuh pembiayaan. Tadi sudah bincang dengan Pak Kepala Divisi ya, Regional Perhutani, Pak Dipre Jawa Barat. Perhutani siap menyiapkan lahannya, dan kami akan coba lagi juga bagaimana pembiayaan sehingga IPAL komunal atau mungkin nanti teknologi yang lain yang lebih sederhana ini bisa mengatasi persoalan limbah ternak ini. Karena teman-teman ya, setelah kami mapping indeks kualitas air Citarum 50,78, salah satu kontributornya itu adalah bakteri coli dan itu teridentifikasi asalnya dari limbah ternak. Kita akan kelola itu salah satu kontributor yang menyebabkan indeks kita masih di 50,78. Kita kan ingin naikkan ke angka 60, dan salah satu yang harus kita prioritaskan ya penanganan bakteri coli sebagaimana informasi dari Dinas Lingkungan Hidup. Ya, kemudian masalah lahan kritis juga tadi disampaikan bahwa saat ini masyarakat banyak yang menggarap lahan-lahan miliknya perhutani dan miliknya PTP. Nah, itu ada ratusan hektar di sana, mungkin harus didiskusikan ya bagaimana petani bisa kita berikan atensi, tapi di yang lain lahan-lahannya bisa kita hijaukan begitu. Apakah nanti kerjasama pengelolaan atau seperti apa, ini pun akan kami bicarakan. Dan kalau perhutani kan ada Pak Kadipre-nya, bisa kita selesaikan langsung. Tapi kalau PTP kita harus komunikasi dengan dirut PTP, dengan jajaran direksi. Nanti kami pun akan lapor ke Menteri Lingkungan Hidup ya, dan ke Pak Menteri BUMN ya, agar persoalan ini bisa disupport dari Jakarta. Karena waktu kita sangat terbatas, sekali lagi hanya 1,6 tahun ya, 6 bulan di 2024 dan 1 tahun di 2025. Sementara indeks yang harus kita kejar itu cukup tinggi di angka 60. Dan kami yakin pendekatan struktur yang saat ini sudah sangat bagus ya, di kolaborasi dengan pendekatan kultural berbasis partisipasi masyarakat yang saat ini juga sudah diikhtiarkan, kita akan optimalkan. Insya Allah Citarum bisa kita pertahankan dan bisa kita tingkatkan. Karena yang paling berat kan merebut, kemudian mempertahankan. Merebutnya kan sudah ya, dari tercemar berat ke tercemar ringan, dari 30 ke 50 kan merebut ya. Dan musuhnya kan sampah gitu, dan sebagainya, limbah. Itu sudah bisa dicapai dengan kepemimpinan dari Satgas. Yang di lapangan itu dikomandani oleh Pak Komandan Sektor ya, dari 23 dan sektor tentu bersama berbagai komponen stakeholders atau pentahelik. Nah sekarang sudah di 60 ya, Citarum sudah kita rebut dari persoalan-persoalan sampah limbah dan sebagainya. Nah ini harus kita tingkatkan ke 60 biar kemenangannya telak begitu di angka 60 dan kemudian dipertahankan. Nah, harapannya Desember 2025 karena Perpres 15 tahun 2018 itu berakhir pada tahun 2025.